Mendengar cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun pasti sudah tidak asing lagi kan? Nabi Musa alaihissalam adalah seorang bayi yang dilahirkan di kalangan Bani Israel yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim. Nah, mari kita simak untuk cerita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Fir'aun yang memerintah Mesir adalah seorang raja yang zalim, kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Ia memerintah negaranya dengan kekerasan, penindasan, dan melakukan sesuatu dengan sewenang-wenangnya. Rakyatnya hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman tentang jiwa dan harta benda mereka, terutama Bani Israel yang menjadi hamba kekejaman, kezaliman, dan bertindak sewenang-wenangnya dari raja dan orang-orangnya. Raja Fir'aun yang sedang mabuk kuasa bergelimpangan dalam kenikmatan dan kesenangan duniawi, bahkan mengumumkan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Suatu hari, beliau terkejut terkait ramalan seorang ahli nujum kerajaan yang dengan tiba-tiba datang menghadap raja dan memberitahu bahwa menurut firasatnya, seorang bayi lelaki akan dilahirkan dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menjadi musuh kerajaan dan bahkan akan membinasakannya. Raja Fir'aun pun segera mengeluarkan perintah agar semua bayi lelaki yang dilahirkan di lingkungan kerajaan Mesir untuk dibunuh. Maka dilaksanakanlah perintah raja oleh para pengawal dan tentaranya. Setiap rumah dimasuki dan diselidiki, dan setiap perempuan hamil menjadi perhatian mereka pada saat melahirkan bayinya. Raja Fir'aun menjadi tenang kembali dan merasa aman tentang kekebalan kerajaannya setelah mendengar para anggota kerajaannya bahwa wilayah kerajaannya telah menjadi bersih dan tidak seorang pun dari bayi laki-laki yang masih hidup. Ia tidak mengetahui bahwa kehendak Allah tidak dapat dibendung dan bahwa takdirnya bila sudah difirman kun fayakun pasti akan terwujud dan menjadi kenyataan. Raja Fir'aun tidak pernah terlintas dalam pikirannya yang kejam dan zalim itu bahwa kerajaannya yang megah menurut apa yang telah tersurat dalam Lauhul Mahfuz akan ditumbangkan oleh seorang bayi yang justru diasuh dan dibesarkan di dalam istananya sendiri. Yukabat, istri Imran bin Qahat bin Lawi bin Yakub sedang duduk seorang diri di salah satu sudut rumahnya menanti datangnya seorang bidan yang akan memberi pertolongan kepadanya melahirkan bayi dari dalam kandungannya. Bidan pun datang dan lahirlah bayi yang telah dikandungnya selama 9 bulan dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. Dengan lahirnya bayi itu, maka hilanglah rasa sakit yang luar biasa dirasai oleh setiap perempuan yang melahirkan. Namun, setelah diketahui oleh Yukabat bahwa bayinya adalah lelaki, maka ia pun merasa takut kembali. Ia merasa sedih dan khawatir bahwa bayinya yang sangat disayangi itu akan dibunuh oleh orang-orang Fir'aun. Ia mengharapkan agar bidan itu merahasiakan kelahiran bayi itu dari siapapun. Bidan yang merasa simpati terhadap bayi tersebut serta merasa betapa sedih hati seorang ibu yang akan kehilangan bayi yang baru dilahirkan memberi kesanggupan dan berjanji akan merahasiakan kelahiran bayi itu. Setelah bayi mencapai 3 bulan, Yukabat tidak merasa tenang dan selalu berada dalam keadaan cemas dan khawatir terhadap keselamatan bayinya. Allah memberi ilham kepadanya agar menyembunyikan bayinya di dalam sebuah peti yang tertutup rapat. Kemudian membiarkan peti yang berisi bayinya itu terapung di atas sungainya. Yukabat tidak boleh bersedih dan cemas atas keselamatan bayinya karena Allah menjamin akan mengembalikan bayi itu kepadanya, bahkan akan mengutuskannya sebagai salah seorang Rasul. Dengan bertawakal kepada Allah, maka dilepaskannya peti bayi oleh Yukabat. Setelah ditutup rapat dan dicat dengan warna hitam terapung di permukaan air sungai Nil, Yukabat pun memerintahkan kakak Musa untuk mengawasi dan mengikuti peti rahasia itu. Alangkah cemasnya hati kakak Musa ketika melihat dari jauh bahwa peti yang diawasi itu dijumpai oleh putri raja yang kebetulan berada di tepi sungainya bersantai bersama beberapa dayangnya, dan dibawanya masuk ke dalam istana dan diserahkan kepada ibunya, istri Fir'aun. Yukabat yang diberitahu oleh anak perempuannya tentang nasib peti itu hatinya kosong dan sangat hancur. Dikarenakan sedih, ia hampir saja membuka rahasia peti itu.
andai kata Allah tidak meneguhkan hatinya dan menguatkan hanya kepada jaminan Allah yang telah diberikan kepadanya. Raja Fir'aun ketika diberitahu oleh Asiyah istrinya tentang bayi laki-laki yang ditemui di dalam peti yang terapung di atas permukaan sungainya, segera memerintahkan membunuh bayi itu seraya berkata kepada istrinya, "Aku khawatir bahwa inilah bayi yang diremaukan yang akan menjadi musuh dan penyebab kesedihan kami dan akan membinasakan kerajaan kami yang besar ini." Akan tetapi istri Fir'aun yang sudah terlanjur menaruh simpati dan sayang terhadap bayi yang lucu dan manis itu berkata kepada suaminya, "Janganlah bayi yang tidak berdosa ini dibunuh. Aku sayang kepadanya dan lebih baik kita ambil dia sebagai anak. Mungkin kelak ia akan berguna dan bermanfaat bagi kita. Hatiku sangat tertarik kepadanya dan ia akan menjadi kesayanganku dan kesayangannya." Demikianlah jika Allah yang Maha Kuasa menghendaki sesuatu, maka diizinkanlah jalan bagi terlaksananya takdir itu. Dan selamatlah nyawa putra Yukabat yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi Rasulnya, menyampaikan amanat wahyunya kepada hamba-hambanya yang sudah tersesat. Kemudian didatangkanlah ke istana beberapa perempuan untuk menjadi ibu susuan Musa. Akan tetapi setiap perempuan yang mencoba dan memberi air susunya ditolak oleh bayi yang enggan menyedut ketika diletakkan ke bibirnya. Dalam keadaan istri Fir'aun yang lagi bingung memikirkan bayi punggungnya yang enggan menyusu dari sekian banyak perempuan yang didatangkan ke istana, datanglah kakak Musa menawarkan seorang perempuan lainnya yang mungkin diterima oleh bayi tersebut. Keluarga Fir'aun pun bertanya apakah ia mengenal keluarga bayi itu. Berkatalah kakak Musa, "Aku tidak mengenal siapakah keluarga dan ibu dari bayi ini. Hanya aku ingin menunjukkan satu keluarga yang baik dan selalu rajin mengasuh anak. Mungkin bayi ini dapat menerima air susu ibu dari keluarga itu." Anjuran kakak Musa pun diterima oleh istri Fir'aun dan seketika itu jugalah dijemput ibu kandung Musa sebagai perempuan bayaran. Maka begitu bibir sang bayi menyentuh susu ibunya, disedutlah air susu ibu kandungnya itu dengan sangat lahap. Kemudian diserahkan Musa kepada ibunya Yukabat untuk diasuh selama masa menyusu dengan imbalan upah yang besar. Maka dengan demikian terlaksanalah janji Allah kepada Yukabat bahwa ia akan menerima kembali putranya itu. Setelah selesai masa menyusunya, dikembalikan Musa oleh ibunya ke istana, di mana ia diasuh, dibesarkan, dididik sebagaimana anak-anak raja yang lain. Ia mengendarai kendaraan Fir'aun dan berpakaian sesuai dengan cara-cara Fir'aun berpakaian, sehingga ia dikenal oleh orang sebagai Musa bin Fir'aun. Sekian dari saya kisah Musa dan Fir'aun. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menceritakan berbagai kisah-kisah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.